اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pekan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketika pembagian warisan dilakukan, maka hak laki-laki 2 kali lipat dibandingkan hak perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayyain. Laki-laki memiliki 2 bagian, sedangkan perempuan memiliki 1 bagian. Tapi perempuan tetap mendapatkan bagiannya, ma'asyarah. Karena dulu kata janda, seorang janda punya 3 anak perempuan, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadukan apa yang terjadi pada dirinya, bahwa ketika suaminya meninggal dunia, harta yang ditinggalkan suaminya tersebut tidak ada yang diberikan kepada si istri, dan tidak ada pula diberikan kepada si anak-anak si mayit itu, dengan alasan bahwa istri dan anak-anaknya perempuan semua. Yang dapat warisan hanya laki-laki, katonya dulu. Makanya perempuan janda ini bertanya kepada Nabi, maksud itu ini yang jahit kopi tidak? Pembagian waris itu memang perempuan tidak dapat apa-apa, lalu didapat semua kepada keluarga almarhum saja, atau bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan ayat mengatakan bahwa bagi laki-laki dapat warisan atas apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang yang terdekat. Begitu pula orang perempuan mendapatkan warisan dari orang tuanya atau orang-orang terdekat. Mimma qalla minhu aw kathura, banyak dikitnya dapat nasibam mafruḍa, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah hukum Allah Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya sampaikan, hukum Allah di atas hukum-hukum yang lainnya, di atas yang namanya hukum adat istiadat. Karena ada saja di tempat yang lain Pak, adatnya memang laki-laki yang dapat, perempuan tidak. Bahkan sebaliknya, ada juga di satu tempat adatnya laki-laki tak dapat, yang dapat perempuan saja. Yang dapat perempuan saja. Walaupun contoh saja, dicontoh ya. Contoh, saya pernah bertanya kepada salah seorang jamaah. Dia ini aslinya Minang, Pak. Karena yang saya dengar bahwa kalau meninggal yang dapat waris itu perempuan, laki-laki tidak. Maka saya cross check, iya tidak. Ini kata dia ini Pak. Sebenarnya Pak Ustadz, itu tuh adat saja, dan adat ini awalnya begini katanya. Kami ini laki-laki ketika sudah dewasa merantau kan. Yang laki-laki, yang perempuan masih di dusun. Maka yang perempuan inilah diberikan harta kepada mereka. Jadi kalau kami di perantauan ada apa-apa, tidak ada untuk makan di sini. Karena perempuan tidak merantau, hanya laki-lakinya saja merantau. Atau misalnya kakak kami atau ayah kami menikah sama lanang, rupanya lanang tadi meninggal, atau lanang tadi jahat lalu
lalu menceraikan bini ayu kami tadi. Ayu kami nak makan apa? Sedangkan kami jauh dan dia di dusun, tak ganti komunikasi. Beda Pak, zaman sekarang baca 2-3 kali sehari kita telepon dia. Zaman dulu tak mudah-mudah Pak. Surat sedikit tak sampai, makanya yang pergi merantau dari laki-laki dikasihlah jatahnya, mau pergilah ini modal merantau lah. Sisanya jojo sama adik-adik yang perempuan. Dan ketika pun kami balik ngambil warisan, biasanya kami tidak ngambil warisan. Kenapa katanya? Karena kalau kami pun dapat warisan, kami berikan semua kepada adik-adik atau ayu-ayu kami. Karena kami dilanang kurang pacak nyari, tapi begitu kurang susah nyari. Jadi begitu. Jadi tidak ada kata mereka, tidak ada istilah perempuan dapat ladang indah itu di Minang kata beliau. Cuman kami yang laki-laki ini mengundurkan diri dari mengambil jatah kami. Dayu ambil layu untuk kamu baik, atau dade ambil dade untuk kamu baik. Kami ini dapat jatah, cuman tidak ambil dade untuk kamu baik. Kalau aku cara lana baca mencari. Kalau begitu kan susah Pak. Perempuan mencari itu rada-rada susah, ngeri-ngeri sedap. Kalau begitu lakukan rumahnya itu susah. Ya. Oleh sebab itu, luar biasanya laki-laki Minang itu lalu mengatakan sudah aku mundurkan diri dari aku ambil galau. Makanya didengar oleh orang-orang yang tak paham, ngatakan begini dapat warisan, lanangnya dapat hal setelah cek baru paham. Cek itu cerita. Tapi Pak, seandainya saja ada satu kelompok, ada satu daerah yang memang misalnya dapat betina belanang indah atau lanang betina indah, ini asli hukum cak ini harus ditinggalkan. Kenapa? Tradisi haruslah tunduk atas hukum syariat. Tradisi harus tunduk atas hukum syariat. Contoh, aku pernah mendengarkan ada salah satu tempat Pak, kalau anak pertamanya perempuan, maka warisan di tangan anak pertama itu. Kamu betul? Nama mana belanangnya, nak berapa banyak lanang di bawahnya, lanang nak dapat aku yang megang warisan dari bapak dengan ibu. Kenapa? Karena dia anak pertama perempuan ya. Ada juga yang begitu saya dengar, walaupun saya belum berani ngomongnya karena belum cross check. Tapi aku pernah dengar sih. Kalau ada anak betina pertama Ustaz di suku ini, yuk dapat penuh. Diambil juga lo punya bapak mamanya, ya adik-adik juga dapat lagi. Aku tidak berani ngomongnya karena belum cross check langsung. Aku andung yang tapi tidak cek. Oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan saya garis bawahi adalah hukum adat. Nak katakan apa begitu dengan adat, kalau memang hukum adat itu bertentangan dengan syariat, maka haruslah kita tinggalkan hukum adat tersebut lalu kita amalkan dengan hukum syariat. Karena hukum syariat hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Segala sesuatu yang melanggar syariat maka batal demi hukum. Batal demi hukum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, aku juga pernah dengar Pak, ada di satu tempat kalau nak nikah tidak sah pernikahannya sebelum mereka itu minum minuman keras dulu. Ada jamuan khusus, jamuan minuman keras, minum khamar. Lalu saya katakan kalau memang itu benar, maka tradisi itu haruslah ditinggalkan. Kenapa? Karena minuman keras itu jelas haramnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, fajtanibu maka tinggalkanlah. Jadi yang ingin saya sampaikan dengan gas bahwa hukum adat tidak mampu kita lakukan apabila ada hukum syariat yang bertentangan dengan hukum adat. Jadi hukum syariat paling tinggi. Nah, masuk kita pada ayat ke-8 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadara al-ismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu." Kata Allah, apabila pada saat pembagian warisan
Saat pembagian warisan tiba, rupanya yang hadir pada pembagian warisan tersebut ulul qurba, ada dulur-dulur kita juga datang. Wal yatama atau anak yatim juga datang. Wal masakini atau orang-orang miskin juga datang. Maka kata Allah, warzuquhum minhu, kasihlah makan mereka. Dari mana duitnya? Dari duit warisan. Jadi sebelum kita bagi warisan ini kita jengok berapa banyak yang datang. Sekian, sudahlah beli ke nasi bungkus, ya, lauk rendang, lauk paling lama lauk rendang, beli ke ST, sudah jamukan mereka siko-siko, lah sudah kalau duit dari beli nasi bungkus dengan ST tadi diambil dari harta warisan sebelum diwariskan. Karena kalau siko keluar ke duit kasihan rugi dia. Jadi dari duit warisan itu yang diambil. Misalnya warisan bapaknya bernilai 103 juta. 103 juta. Lalu buat sedekah 3 juta tadi misal, karena 6 bulan, udah PRT, Pak RW, pengurus masjid, kalau ini jadi saksi dan sebagainya. Jadi duit 3 juta jadi untuk mencampur kamu misal. Maka silakan dapat ambil dari 103 juta duit yang nak dibagi itu, ambil 3 jutanya, berikanlah jamuan kepada mereka yang datang. Sisanya berapa Pak? Dari 300 juta diambil 3 juta tinggal 100. Baik Pak, kalau kamu ngitung-ngitung masalah duit ya. Tinggal 100 juta. Nah 100 juta inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkannya. 3 juta dan itu lagi karena sudah diambil untuk makan, sudah diambil untuk menjamu para tamu. Ya. Maka kata Allah, wa idza hadara qismata, apabila datang waktu pembagian warisan, yang datang itu ulul qurba, wajar bela para kerabat datang. Apalagi misalnya dulu kita mamang kita datang, wajar bela dia itu nak memastikan, bukan nak minta data dapat. Dia cuma nak memastikan bahwa duit itu memang tersalurkan kepada ponakannya, tidak saling pengapalan. Tapi ada juga Pak, tidak sedikit memang ada yang itu keluarganya datang memang kepengen minta. Kalau kepengen minta tidak jadi Pak. Kenapa? Karena kalau memang dia dapat jatah dikasih jatahnya, kalau tidak dapat jatah tidak baca. Aku ini mama kamu, yang mati ini kakak aku misalnya. Kan ada beradik dia sama almarhum, kakak beradik. Ya. Yang mati ini kakak aku. Ayu ipar ngatur ke bini almarhum, aku minta jatah. Padahal ayu iparnya masih hidup, anak-anaknya masih hidup, anak almarhum masih hidup. Genap pula ada begitu. Asli Pak, adik almarhum tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena ada anak begini ngambil semua sisa. Contoh, yang masih hidup siapa? Bapak almarhum masih hidup, dapatlah dia 1/6. Bapak almarhum dapat 1/6. Ibu almarhum masih hidup, masih dapatlah dia 1/6. Apa lagi? Ini Ustaz bini almarhum masih hidup, dapatlah dia 1/8. Anak-anak segala sisanya diambil oleh anaknya. Baru anaknya tadi berbagi sesama dia, lanang dapat 2 bagian, betina dapat 1 bagian. Misalnya anak yang ada nih ada 2, lanang sikok, betina sikok. Berarti jatah anak segala yang tadi bagi 3. 2 untuk lanang, sikok untuk betina. Selesai. Kita sebagai adik almarhum atau kakak almarhum tidak dapat sama sekali. Tidak baca macam-macam. Ini yang mati kakak aku. Aku minta jatah. Tidak jadi Pak. Karena di dalam Islam kita tidak dapat mahjub tertutupi hak kita karena ada ponakan kita tadi, ada anak almarhum. Tapi kalau tidak di anak almarhum, ya kita berhak mendapatkan warisan dari kakak kita. Kalau tidak di anaknya, ini anak ada, maka segalanya balik ke anak atau ke ponakan kita. Jadi yang datang itu dapat biasanya ulul qurba, ya.
kerabat-kerabat dekat kita datang. Wal yatama atau anak yatim. Diundang atau tidak diundang, ya mungkin cara dia lah terus itu pembagian warisan kami belum makan. Nah, datang nak, kalau saya dapat kerjaan makan malam gratis kejadian, dapat muncul lah. Allah sendiri menghalalkan itu. Wal yatama, anak yatim boleh makan. Wal masakinu, begitu juga orang-orang miskin. Kalau memang dia datang nak minta makan, nunjuk ke makan. Warzuquhum minhu, kata Allah, berikanlah rezeki kepada mereka yang datang-datang minhu, dari harta warisan tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, bertutur katalah kamu kepada mereka dengan tutur kata yang baik. Kenapa Allah ingatkan ini? Karena dikhawatirkan Pak nunjuk makan dia tapi dia mulutnya ngoceh. Kamu tahu nih di mana ada pembagian warisan, datang dulu sini. Itu kan sakit hati. Tahu nih yang kami nak bagi warisan, datang harus kampung angkat ke sini. Cobalah pas mama bapak aku ngerti kemarin, nanti yang datang ini pas pembagian warisan datang. Tidak usah diomong gitu, sudah duduklah, sabarlah. Yang datang kira-kira baca kamu unjuk galak, tidak baca kamu unjuk galak, ya apa yang baca kamu unjuk. Sisanya bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka waqulu lahum qawlan ma'rufa, bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kenapa Pak tutur kata yang baik? Supaya nilai yang kita keluarkan tadi, makanan yang kita berikan itu terhitung sedekah. Karena kalau kita monjuk uang, mulut merepet, maksud kita apa ya? Berotokan, monjuk tapi berotokan, tidak dapat apa-apa. Duit lapis tidak dapat apa-apa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kata Allah Ta'ala, ucapan qaulun ma'ruf, berucap yang baik itu lebih baik daripada engkau sedekah tapi sedekahmu ada ucapan yang menyakitkan orang yang mendapatkan sedekah. Contoh, bung datang ke rumah kita Pak Haji, sedekah Pak Haji, jodoh-jodoh duit 50.000. Bu, pegawai, bu kamu ada duit bu, jangan minta-minta cah ini. Bukan yang mudah nyari duit, misalnya bro ada penipu tadi. Duit kita habis hilang 50.000, kita dapat pahala juga hilang. Kenapa? Karena kita memberikannya dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Hati-hati sekali. Kalau memang ingin memberikan, berikan. Kalau memang kepengen nunjuk nasihat dikit, nasihatilah. Cuma tadi jangan sampai nyinggung. Nasihatilah, jangan sampai nyinggung. Ada Pak zaman sekarang ini memberikan, memang tidak dia ngomong nyakitin, cuman kita yang diunjuk ini merasa cak hinanya. Contoh. Ada misalnya uang ngunjuk bantuan. Dia tidak ngomong jelek sama kita, tapi nak diputu Pak. Diputu itu kan malu begitu. Amanah guna tunjuk bantuan, diputu dulu. Apalagi cuma bantuan 5 kilo beras, ais. Bikin malu aku, akhirnya dibuatnya dimasukin ke dalam masuk koran, nengok putu-putu aku, malunya besarnya cuma dapat 5 kilo. Kan sakit itu Pak. Sakit itu. Makanya dong mencarikan kalau mau diunjuk Pak, mohon maaf, itu foto dulu. Mungkin bagus Pak motonya itu untuk laporan. Betul, tidak nyalakannya Pak. Ada memang kalau untuk laporan ya kita maklumilah. Tapi ada kadang mohon maaf cara dia menghina kita dengan cara disimpannya foto tadi ya. Ngatakan ini ya aku nunjuk. Yang lain itu aslinya nyakitin Pak. Jadi ini hari Senin, besok Selasa. Gimana besok mulai pakai nunjuk asli Pak. Paling yang dari foto itu nunjuk amplop bisa difoto. Tapi kalau nunjuk beras sedikit fotonya Pak. Saya bikin foto ya. Di beras itu ada cano. Hati-hati. Yang kita sebut dengan serangan pajak. Besok langsung sisi sedikit besok serangan pajak. Karena kalau hari Rabu bercanda tidak kejar lagi nak serang. Ada yang serangan pajak. Serangan subuh. Bukan serangan pajak lagi serangan subuh.
Ini kadang ngonjok tapi nyakiti hati. Ngonjok tapi nyakiti hati. Ustaz, misalnya ada orang mengatakan mohon maaf ya, bukan kami niat tak menyakiti hati, cuman memang inilah Ustaz. Kami ini hanya dititipkan para donatur dan kami harus melaporkan apa yang sudah kami berikan. Contoh misalnya ini, ya kesma. Kalau ini tidak macam nyoba karena para donatur sedikit aduh habis oleh kamu ngira. Kamu buat laporan fiktif jadi mana buktinya? Nah mau tak mau harus ada bukti keluar lapor tuh. Nah ini pengajian sama Ustaz Adibah ya. Ini pengajian sama Ustaz Adibah. Ini memberikan santunan kepada fakir miskin. Ini memberikan santunan kepada anak yatim. Ini beasiswa kepada si fulan. Ini begini keluar kadang supaya si donatur tadi percaya. Tapi kalau tak kasih buktinya donatur sedikit tak lagi ada. Habis oleh bosnya deh, apalagi Pak kalau bosnya baru beli mobil baru, kayak asli ini duit dipakainya untuk membeli mobil. Nah jadi banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau begitu boleh, cuma tadi pegang niat yang namanya bukti tadi jangan dipublikasikan. Cukup kalau donatur minta, jilokan kasih ke donatur, ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau disebarluaskan masuk ke Facebook, Pak kawan kita ada 5.000 Facebook, nyingok kalau kita dapat santunan, memberikan santunan kepada anak yatim. Kesian anak yatim. Pertama, tidak tahu kalau dia anak yatim, pacar jadi tahu dia anak yatim. Yang kedua, kasihan dikasihkan santunan ya kepada anak yatim. Padahal tidak banyak 50.000 cuma diujuk. Cuma tadi segala orang tahu gara-gara dia diputus tadi. Jadi kalau mau beri mendapatkan laporan silakan. Cuma tadi jangan sampai menyakiti hati orang yang diputus, karena bisa jadi menghinakan orang yang diputus. Atau sebaliknya ini Pak, ini ngajarin deh, kalau besok mengadu ibu, muncul beras, muncul apa, kamu besok bagus-bagus pakaian. Sedikit lebih bagus daripada yang muncul tadi. Jadi kalau masih foto, aku pikir mana yang muncul, kira-kira. Karena baju kita paling bagus, kalau tadi bapak ini muncul, yang ini yang diunjuk. Makanya salah satu caranya maka pernah diunjuk dan diputusin tadi sudah. Kira-kira besok pakailah baju bagus, bila perlu kecas, bila perlu kecas. Pas tadi diunjuk Pak, kita putus jadi berkata. Kira-kira siapa paling bagus baju, kira-kira mana ya kita bencas itu peci. Oh bisa sedikit bapak ini menunjukkan ini nyok pakainya ke bencas peci lalu di kepala kampah. Bapak ibu hadirin orang. Jadi silakan waktu lahu qaulan ma'rufah, bertutur katalah kepada orang yang kita berikan dengan tutur kata yang baik, yang sopan, jangan menyakitkan, jangan menghinakan. Kalaupun harus ingin memberikan nasihat, misalnya aku datang ke rumah kita minta santunan, silakan dinasihati, cuma jangan sampai berlebih-lebihan sampai menyakiti dan menghinakan orang yang mendapatkan warisan, yang mendapatkan santunan. Kenapa? Karena Allah mengatakan waqulu lahum qaulan ma'rufah, bertutur kata kepada mereka perkataan yang baik supaya mereka tidak merasa terhina. Kalau kita muncul lalu menghina, tidak dapat pahala apa-apa. Makanya setan ini pintar Pak. Ya. Kita nak nunjuk, awalnya nak nunjuk kata dosa dulu. Sudah orang itu pasti mau baik jauhnya. Mulai besi-besi. Tapi kita kuat nak nunjuk, sudah kita tunjuk dia. Setan berbesi lagi. Kalau nunjuk jangan nunjuk baik. Ceramahi sekalian supaya tidak ulang lagi dia. Nah, dari ceramah itulah dimasukinnya supaya pahala dari sedekah kita hilang. Awalnya setan ngomong gak usah nunjuk, kau susah dari duit bukan udah, ya kaki di kepala jadi kaki, banting pulang dari duit, nggak dapat kita tunjuk, kata setan bisik gitu. Tapi kita kuat kan siap dengan tunjuk, kita tunjuk ini bukan bela demokrasi. Tapi tadi setan berbisik lagi karena sudah tunjuk sudah selama ini supaya udah akhirnya kan saya ngomongin tadi. Bu, ya, lain kali begawi uang nak duit kan mudah jadi duit. Kan sakit hati akhirnya yang menunjuk tadi dia kasih uang habis uangnya pahala ya. Sedikit dulu soalnya karena nyakiti hati yang tidak cukup.
Bapak Ibu hadirin walaupun kalau memang kamu tidak dalam menunjuk, tak usah dulu daripada kamu menunjuk tapi tak usah tunjuk dah. Ya. Pak, sedekah Pak dari kali ibu, terima kasih sudah datang dari kali. Ayo Pak, 50.000 baik Pak, 50.000. Lain kali ibu, lain kali. Oh, memang itu daripada kita menunjuknya tapi nyakiti. Masuk pada ayat selanjutnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kata Allah Taala, maka takutlah kamu ketika kalian meninggalkan keturunanmu itu keturunan yang lemah. Kata Allah Taala, wal yakhshal, dan khawatirlah kamu, takutlah kamu alladzina law taraku min khalfihim, yang meninggalkan orang di belakangnya, artinya anak-anaknya. Zurriyatan dhi'afan, anak keturunan yang lemah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk hati-hati, jangan sampai kamu meninggalkan anak kamu dalam kondisi lemah. Para ulama membahas lemah di bidang apa ini? Para ulama mengatakan di segala bidang. Jangan pernah kamu meninggalkan anak kamu dalam kondisi lemah. Pertama, yang paling utama lemah iman. Pertama dan yang paling utama lemah iman. Kalau anak kamu lemah imannya, belum beriman dengan sekuatnya, maka jangan kemana-mana dulu, didiklah anak kamu supaya anak kamu jadi imannya maka. Ngapa Pak? Karena kalau iman anak kita lemah, bertemu dengan siapa yang berubah lagi, mecah bunglon Pak, mecah bunglon, bunglon di bawahnya ada apa namanya? Di bawahnya ada daun, bunglon berwarna hijau. Hijau jadi bunglon tadi. Kapo yang tempat dudukannya warna hijau daun. Kalau bunglon duduk di daun yang sudah kering warna coklat, maka bunglon jadi coklat. Kalau bunglon tinggalnya di pohon, maka becah warna pohon. Kalau kayu serbukan bunglon itu. Kenapa? Karena tidak kuat imannya Pak. Kemana uang di situ dia? Kita tidak galak anak kita itu. Kendak itu anak kita punya kekuatan yang namanya iman. Orang mau bagaimanapun indah ini halal, ini haram. Yang halal aku galak, yang haram tidak. Dan itu jarang Pak. Sedikit sekali orang-orang yang seperti itu. Contoh. Sedikit sekali anak-anak muda yang kita katakan bahwa kita ini diperintahkan sholat, ayo sholat, akhirnya anak muda sholat. Kebanyakan dari anak muda kita Pak maunya hebat, senang. Masalah sholat agak tua baru sembahyang. Kenapa? Karena mohon maaf, salah satu dari kesalahan kita adalah membiarkan mereka di dalam kelemahan iman. Coba kalau imannya kuat, kawan siapa Pak ketika azan berkumandang, dia bilang, adik dulu, stop dulu, aku nak ke mesin sembahyang. Sudah itu kita lanjutkan lagi main game, kita mabar, itu sudah itu kita lanjutkan. Aku nak sembahyang dulu. Sudah sembahyang baru mabar main lagi. Ya, mabar itu main bareng, baru kita main lagi. Ini kadang Pak, azan berkumandang, anak kita masih teriak-teriak, mabar sama kawan. Lemah kalau dia mabar jauh dari masjid. Ini mohon maaf, suara teriakannya terdengar sampai ke masjid. Yang cak ini ngeri Pak, itu tinggalkan anak kita. Kita mati, anak kita masih dalam kondisi itu. Apa yang kita harapkan? Yang kita inginkan Pak, kalau kita mati, anak kita inilah yang nanti peluru kita. Dari kita dimandikan anak kita. Kenapa anak kita? Karena mohon maaf Pak, kita semasa hidup aurat kita jago. Jangan sampai pas mati aurat kita tahu. Maka yang paling bagus mandi ke mama bapaknya adalah anaknya, karena anaknya punya anaknya kalau galak menyebarluaskan aurat mama bapak. Punya anak itu asli anak durhaka kalau galak menyebarkan. Tapi coba kalau yang memandikan di tetangganya sudah dimandi ke balik tetangganya tadi sudah dikubur ke balik rumah, dia mulai ngomong sama bini, tidak nyampur aku. Bapak itu kejiwaan belakangnya, tapi ngaku.
Rukun dalam masuk kuatkan dulu. Akhirnya kan ketahuan, cekik gitu, ketahuan. Gara-gara yang memandikannya bukan dari keluarga kita, bukan dari anak kita. Apalagi mohon maaf Pak, mandi ke wong yang mandi itu nak bersih-bersih dia. Mohon maaf, terkumpul dengan umur ini kita bersih ke dalam. Jangan cuma disiram-siram. Mohon maaf, kita ceboki si mayat tadi itu Pak. Kita ceboki. Makanya yang nyeboki itu anaknya jangan sampai yang lain. Ada bercerita, oh iya Bapak itu besar dari badan, lalu lebih kecil gitunya. Wah, jadilah cukup kita banyak tahu. Paham ya? Makanya kita tuh pengen anak kita ini yang akan memandikan kita. Anak kita yang memandikan. Karena anak kita pasti jago rahasia Bapak. Ala kebuyan anak itu kalau nyebar luaskan keburukan atau ke aib dari Bapak Ibunya. Setelah dimandikan, dikafani. Belajar Pak mengkafani mayit. Tidak baca, ya sudahlah. Aku yakin kalau dalam mengkafani itu sudah aman lah dikit. Apalagi kita jago. Kita tutupnya aurat mama kita, kita tutupnya aurat bapak kita. Karena biasanya kalau mengkafani itu Pak di tengah, tidak di kamar gitu Pak, di tengah rumah. Di tengah rumah. Kalau banyak datang sambil maju yasin nengok gitu, mau cari itu. Di singongnya aurat itu kan malu gitu. Setelah dikafani, lalu kita disolatkan. Kalau maknya Pak, kalau yang nyolat ke kita, imamnya anak kita. Pak, mensolatkan itu bahasa kita itu adalah penghormatan terakhir. Jadi pembinanya itu membaca anak kita, pemimpin itu. Makanya ajarkan anak itu. Jangan sampai ngandalkan pengurus masjid, mohon maaf. Aku pernah mungkin cerita di masjid ini, aku pernah kecil hati. Waktu itu lagi sholat Jumat, saya khutbah Jumat. Selesai sholat, rupanya ada mayit yang nak disolatkan. Sudah setelah sholat Jumat maju, gua bawa mayit ke depan. Lalu kata pengurus masjid, Ustaz, tolong Ustaz, alhamdulillah yang jadi imam sholat. Jumlah anak-anak, ada anak-anak, banyak ibu banyak anak. Mana? Keluar dari sholat. Nggak tahu. Yang mati emaknya, anaknya di luar kakak-kakak. Mohon maaf, sedih ya Pak. Sedih ya. Aku yang bukan yang mati, sedih aku lagi emaknya ya, yakin. Nak. Kalau emaknya baca bangun lagi, kau pula jangan kau sini. Kalau dah kalau berbelak kita lemak gitu. Aku nyekolah ke kau dah galak nyolat aku. Aku yang nyekolah ke kau, tahan aku dah beli emas. Tahan aku dah ganti baju, tahan aku dah beli jilbab. Boleh tak nyekolah ke kau? Ini adalah satu sekolah kan tak galak. Ayo kapak pengeluarannya. Aku sebagai wong datangan jauh dari tempat aku masjid itu, aku sedih ya Allah. Masa anaknya keluar masjid duduk bercerita sambil merokok, sedangkan yang nak disolat ini adalah emak itu. Ustaz tolong, sudah bismillah. Aku nyolat sudah disolatkan, sudah dibawalah ke pekuburan. Pak, yang ingin saya garis bawahi adalah Pak, kalau yang nyolat itu imamnya anak kita. Pak, nak sepakamnya imam Pak, kalau yang anak kita nyolat itu, aku yakin ikhlasnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Ikhlasnya anak kita mendoakan kita itu, kalau aku pribadi yakin lebih ikhlaslah anak mendoakan orang tuanya dibanding orang lain. Ustaz, yang imam itu Habib. Nah Habib siapa bayar? Lebih, kalau menurut aku lebih ikhlaslah anaknya yang mendoakan dibanding Habib ini. Mungkin Habib ini sebenarnya ada gawean, cuma tadi disuruh jadi imam, sudah aku imam tuh. Jadi ada keterpaksaan. Cuman kalau anak itu yang jadi imamnya, itu jelas Pak, ikhlasnya. Kenapa? Penghormatan dengan imam aku, penghormatan dengan Bapak. Jadi jadikan anak itu sebagai bisa jadi imam sholat kita. Maka jangan sampai kita tinggalkan anak kita lemah iman. Na'udzubillah, kita tinggalkan dia, kita mati imannya masih lemah.
Ya Allah ya Rabbi, sisip dikit kita disiksa oleh dia, Pak. Sisip dikit kita disiksa oleh anak kita di dunia. Anak kita berzina, anak kita mencuri, anak kita berjudi, segala dosa-dosa digawe pinyo. Kata malaikat, kau dulu pas hidup, apa dia wajar kesama anakku? Itu anak kau sekarang lagi melakukan perbuatan dosa. Apa dia yang wajar sama anakku? Nah lagi kita bawa. Woi malaikat, aku minta maaf ya dulu aku sibuknya dari duit, tapi anak aku sekolah tuh di pesantren. Kami harap sudah sekolah pesantren dia tahu, tapi dia tidak baca rupanya. Kena tangan anak kita. Mengapa kena tangan? Mengapa? Karena yang berkewajiban itu mendidiknya adalah kita bukan orang lain. Bukan orang lain. Hari ini kan hari guru. Saya katakan yang didik itu sebenarnya adalah orang tua. Guru-guru ini cuma perpanjangan tangan saya. Dan dahulu paling 6 jam di kelas, sisanya banyaklah di rumah. Banyaklah di rumah. Jadi kalau hari guru, saya hormati hari guru. Cuma tadi banyak orang yang mohon maaf, ngunjuk gurunya hadiah, tapi emak bapaknya tidak pernah diunjuk apa-apa. Padahal yang mendidiknya selama ini adalah mama bapak. Bapak ibu hadirin wabarakatuh. Maka takutlah kamu ketika meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Lemah pertama lemah imannya. 1. Yang kedua, lemah fisiknya. Kata para ulama, dha'fun fi jasadihi, lemah pada fisiknya. Kenapa? Karena lemah pada fisiknya ini Pak, bisa jadi anak kita rentan terintimidasi. Rentan terintimidasi, dia ditekan oleh orang yang lebih kuat dari dirinya. Dan ini tidak baik untuk pertumbuhan anak kita. Makanya kita ajarkan anak kita supaya anak kita kuat jasmaninya. Ajarkan dia olahraga, ya. Ajarkan dia memanah, ajarkan dia naik kuda, ajarkan dia berenang, supaya fisiknya menjadi kuat. Kalau fisiknya kuat pun tidak berarti Pak lagi intimidasi anak itu. Jangan doi. Lagi dia emosi lalu muncul gitu. Tidak berarti. Tapi kalau badan anak kita lemah, mulai disenggol langsung layang, langsung terbang dia karena saking lemah dia ini kita sensitif sebagai orang dan itu kena siksa. Yang ketiga, lemah pada ekonominya. Lemah pada ekonominya. Pastikan ketika kita meninggal anak kita tidak lemah pada ekonominya. Pak, bagaimana caranya? Ustaz, aku masih muda, aku belum kawin. Bagaimana cara kita mendidiknya supaya kita tahu anak aku apabila sudah selesai sekolah ini, tembakan kawin ini, dia akan dapat duit ini. Dari kecil sudah kita planning, Pak. Jadi kalau kita tinggal setidaknya anak kita ada pemasukan. Anak aku sekolah ini, lulusan di sini, berkawin di sini, dapat bulanannya di sini. Karena mohon maaf, ada orang tua yang tak galak nyekolah anak. Sudahlah anaknya malas sekolah, bapaknya tak galak lagi bro, tak galak maksa anak sekolah. Sekolah dah galak. Sudah kan pada sekolah. Mudah nih ya, bapaknya mau sudah pada sekolah. Maksud aku jadi bapak jelek ini kira anak kau nak jadi aku nak sekolah. Jadi aku lulusan SMP cuma. Susah nyari duit ini. Jadi ayu kau dah, tamat S1. Lagi tak tahu apa lagi kau jadi sekolah. Nah, maksud aku itu dari kita menyuruh kita anak kita sekolah, setidaknya terbukalah jalan pintu-pintu rezekinya. Jangan kita biar baik, Pak. Serah rezeki itu kan sudah diatur oleh Tuhan. Anak kita baru kelas 6 lah kemana-mana sekolah ini tidak punya asal rala. Baca tadi yuk, nah yang itu gua yang tidak bertanggung jawab atas anak. Nah lahir baik, tapi tak galak mendidik anaknya dengan baik. Jadi lemah dari sisi ekonomi juga diperhatikan. Jadi kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku, khawatirlah kamu ya ketika kalian meninggalkan orang-orang di belakang artinya anak keturunanmu, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, sehingga mereka takut atas diri mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Pak, yang paling intinya
Dari apa yang saya sampaikan tadi, kekuatan yang paling inti itu kekuatan iman. Kalau kekuatan jasmani, kekuatan ekonomi tidak seberapa. Tapi kalau kuat iman kita, anak kita nih Pak, aku yakini, seyakin-yakinnya segala jalan lancar. Aku tidak khawatir dengan rezekinya karena memang sudah ditentukan. Tapi yang paling kuat iman. Kalau imannya jalan, insya Allah dia begawi. Karena dia tahu, misalnya anak kita sudah menikah, imannya bagus, dia yakin bahwa dia sebagai kepala keluarga berkewajiban mencarikan nafkah untuk istri dan anak. Makanya tidak malas-malasan dia. Walaupun mungkin badannya, fisiknya, keterbatasannya. Fisiknya dalam kondisi keterbatasan. Misalnya Pak, mohon maaf, ada pernah saya lihat orang, mohon maaf, tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, tapi dia galak begawi. Pikiran dia, aku nak hidup ke anak bini aku. Ini imannya bagus. Kenapa? Punya tanggung, punya tanggung. Karena dukung Mbak ini hari Pak, anaknya nangis minta duit, nak berjajan. Bininya juga minta duit untuk beli sembako. Bapak itu dia sambil melakukan mulut. Bayu cari gawean. Bayu cari gawean. Malah kemurung Pak. Tidak tahu aman burung itu dijual, lain cerita. Ini anak nangis, minta beli ke susu. Bini juga minta beli ke garam, nak kati beras di dapur. Kita tidak tahu Pak, nak kati apa namanya? Tidak ada kita yang merasa bertanggung jawab atas mereka. Ya inilah kadang apa namanya rumah tangga jadi hancur. Seorang istri tidak tahan kalau mengira anak-anak berjajan, sedangkan laki tidak galak begawi. Ngapa kurang iman? Kalau dia punya iman, pasti dia punya tanggung jawab Pak. Pak, lanang ini mohon maaf, tidak balik seminggu pun tidak apa-apa. Yang penting dapat. Jadi kemana gawe? Aman kamu di rumah, tidak dapat, tapi aman keluar ada ya Pak. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ya. Seandainya kita memang kepengen nyari duit yang berkah yang halal tadi, di rumah tidak dapat, kita keluar, pergi ke pasar. Jengok, ada mobil truk Pak nurut ke pisang setelah pisang. Dia misalnya jualan pisang, kan orang itu banyak dari pisang. Ada pisang setelah, nanti turun ke jalan. Karena kita butuh duit, kita ngomong sama toke pisang tadi. Oke, aku beke nurut pisang ini. Tinggal berapa? Oke, nak nunjuk. Kasih kata toke, ada turun ke 300. 300 apa ke? 300.000. Sudah, siap ke? Aku nurut dulu. Sudah. Luka-luka, berkah-berkah apa untuk anak bini di rumah. Dia punya tanggung jawab. Ini lah sudahlah dia tidak tergawi. Milih gawean dulu. Gawean apa? Ada gawean dulu. Apa dia? Nurun ke pisang. Ayo, ini ada gawean tempat di masjid. Ya Allah, ya Allah. Lain tak bergawi. Nak gawean ya lemah. Aman pajak sebelum pegawai gajian. Aman pajak sebelum pegawai gajian dulu. Tidak dapat Pak yang saya. Tidak dapat yang saya. Kita sahur dulu, sebulan sahurnya baru bergaji. Atau jangan setengah bulan lah kita sahurnya baru bergaji. Pajak ambil pon dulu aja baru potong gaji. Atau jangan digawe harian Pak. Hari ini gawe habisnya sudah itu dapat gaji. Yang penting punya bini makan, anak makan dari harta yang halal, dari duit yang halal. Kadang kita rifa, kadang setan kadang tidak baca lah Pak. Ya, untuk kita. Kita lah dapat duit yang halal tuh Pak, dibisi lagi. Berapa duit orang berhari ini 210, cukup pasang nomor. Cukup pasang nomor. Tidak baca 200 milyon 50 pasang nomor. Kalau dapat pasti banyak. Akhirnya pasang nomor lah. Dapat tidak, duit habis. Anggap dapat nomor 1 juta misalnya hasil dari nomor. Hasilnya haram. Pada duit 50 tadi halal, jadi 1 juta halal. Jadi setan pintar Pak, yang pintar. Dapat catatan ini memang itulah gawe dia. Sehari-hari gawe dia supaya kita nurut omongan dia. Oleh sebab itu,
Yang penting menurut saya kuat imannya, maka yang lain tenang. Kalau memang dia udah kasih duitnya buntu, dia yang penting imannya kuat, insya Allah dia takkan pernah diam baik, pasti dia keluar rumah nyari duit yang halal. Kenapa? Dia punya iman, punya tanggung jawab bahwa istri dan anak-anakku pengen makan. Apalagi Pak, mohon maaf, kita kasih duit anak lu dibeli mainan bagus, Pak, anak lu kata ya beli aku juga. Woi Pak, hancur langsung mati asli. Itu dah bukan udah galak menunjuk, itu galak beli, cuma dah gue dah hati. Maksud aku bergerak, cari kalian. Tapi ingat kalian yang halal, jangan sampai motor-motor melaju terus. Juga pada kaki uang cari dulu motor itu. Ambil positif. Nah, gitu preteli dulu sudah preteli tapi jual sedikit-sedikit ke Cinde itu kami punya namanya sedikit duit gak dapat di masa ulang ya bro. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi tadi dong. Kalau dah kan lanjutkan ini. Kalau dah kan, kalau ada tak jalan dulu. Belum. Masya Allah. Ibu bilang tidak ingat. Bebas, tidak harus tema yang kita bahas tidak. Bebas, apa yang kira-kira ibu bapak belum ayat. Masalah sedekah, Pak. Sedekah. Kita niat ikhlas, Pak. Sedekah di Allah, Pak. Tapi orang kita kasih itu selalu ngeluh, ya, Pak. Minta lagi ini, minta itu. Nah, masih kita dorongnya. Besok sedekah lagi, dia kan. Kita kan nolong dia kan. Tuhan mau kita ngeluh terus. Sejak mana, Pak? Rasa dapat pahala nggak kira-kira Pak itu, Pak? Tunjuk hati tidak jantung, kurang sudah. Begini Pak. Ya. Jawabannya dapat pahala tak kita ketika kita bersedekah awalnya ikhlas, kedua ikhlas, ketiga ikhlas karena dia benar manfaat macam yang puncak. Ada niat, ada persangka itu mana Ustaz? Sedekah kita di awal tadi ikhlas karena memang dasar ikhlas diterima Tuhan. Tapi ketika kita sudah merasa kok macam yang masih kita tunjuk yang cek ini lah sudah mulai pahalanya berubah. Kenapa? Karena niatnya bukan lagi dia tolong ikhlas, cuma tadi niatnya karena diintimidasi. Dia tidak pernah bersyukur Pak, mengucap alhamdulillah. Minta lagi, minta ada. Jadi ya mainnya dunia Pak. Dunia itu ngecak kita minum baju laut, nah itu bebas. Semakin banyak kita minum baju laut, baju asin itu Pak. Ya Allah ya Rabbi, semakin kepengen lagi gitu. Tidak hilang sekolah malah mencak nyekik di sini. Makanya dunia memang ditunda hati yang puas. Kapan puasnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai uang itu dimasuk ke dalam kuburan. Nah, baru puas dia. Amal hidupnya lah sudah penuh tanah. Bantalnya tidak lagi bantal busa tapi bantal tanah. Sedikit mulutnya lah diisi dengan tanah asli, baru puas dia. Selagi belum dimasukkan ke yang lahan, ke yang kubur, tidak puas. Memang itulah dunia. Makanya jangan pernah kita tertipu dengan dunia. Kalau nambah lagi, tidak puas lagi gitu. Tidak puas lagi. Contoh begini Pak. Mumpung aku masih muda cari duit dan duluan di ibadah, malah sudah pensiun baru aku nak ibadah. Bila sudah masuk pensiun Pak baru merasa memang aku lah duit, cuman masih berkurang. Ujung-ujungnya buka bisnis lagi. Mungkin tak lagi masuk kantor tapi buka usaha. Lupa lagi semayangkan. Kenapa? Tidak puas-puas padahal duit yang dia tabung untuk dia makan sampai mati sudah cukup gitu. Cuman karena tidak puas tadi maka dia masih berbicara. Jadi tadi balik lagi ke cerita tadi, kalau memang dia minta terus tadi, ketika kita sedekahnya ikhlas di situ diterima sedekah kita. Tapi kalau sudah kita sedekah karena terintimidasi, karena didesak-desak, apalagi keterpaksaan, bisa jadi kita tidak dapat apa-apa. Dia juga memang tidak puas. Saya itu aku ngomong Pak, kalau pacar dapat yang mudah, kamu sulit. Minta kan lemah Pak. Daripada kau gimana lemah minta dulu. Nelpon bayu tuh kirim dulu, cak 50 beda gila. Dia masuk rekening 50 kan lemah.
Coba jika ngomong di pinggir jalan kita, minta-minta itu kan lebih lemah duduk sambil ngoyak ke wadah, trek duduk daripada ngangkat pisang setengah tadi kan susah. Tapi tadi itulah yang namanya dunia. Itulah yang namanya dunia. Walaupun tadi minta-minta dalam hukum Islam tidak boleh sebenarnya. Nabi mengatakan Anda keluar dari rumah membawa kapak lalu pergi hutan mencari kayu kering, ranting-ranting kering lalu kalian jual ke pasar, dapat duit itu lebih baik dibandingkan kamu minta-minta. Lebih baik daripada kamu minta-minta. Lebih baik kita makan dari hasil keringat dewek Pak dibandingkan kita minta-minta. Aku sekarang beberapa hari ini melihat ada satu tempat Bapak Ibu terus yang jadi meminta-mintanya baju itulah pulau, baju itulah, sepan itulah, gaya aja itulah, setiap hari kunci Bapak. Aku pernah nengoknya, setelah di tempat itu daerah sini lah Bapak tuh kalau pagi-pagi, jam-jam pergi kantor daerah sini. Pas aku pergi ke arah Pusri Pak, di simpang fatal ya. Kalau kerja Bapak ini berjalan kaki. Padahal dia cuma yakin tidak jalan kaki, pasti bermotor. Kalau tidak, berbojek asli artinya kemana pindah-pindah. Besok pagi ini balik lagi dia ke tempat asal, di kantornya, di tempat dia tempat dia ngerajo situ, minta-minta situ. Jadi kita yang tahu kondisi dia itu mohon maaf jadi ilfil di konsep. Kita kan kadang batu memang zaman Bapak ini tubuh pada sakit-sakitan. Kita kadang muncul niat, ikhlas. Tapi kalau tahu cekinya Pak, kalau ini mau dikabur berarti kemarin itu. Lalu nggak respect lagi gitu nak muncul. Jadi meminta-minta kata Nabi tidak bagus. Bahkan Nabi kadang mengharamkan meminta-minta. Selagi kamu masih kuat, jangan ada urusan minta-minta. Pegawai, kecuali memang tangan ada kaki ada kaki, tidak baca. Ketika gawe lagi yang baca itu gawe ke, baru kita minta. Setidaknya Pak tidak minta di jalan, kita minta ke Yakisma. Karena dia berkewajiban dengan kita, fakir miskin. Dia Yakisma berkewajiban membantu kita karena kita fakir miskin. Tak ada gawean, nak gawe tidak baca, tangan tak kaki. Kaki aku tak kaki. Misalnya orang keterbatasan misalnya. Kaki tak kaki, tangan kaki. Nah makan apa? Udah kaki kami. Minta Yakisma. Yakin Pak, Yakisma pasti keluar itu. Yang penting tadi syarat dan ketentuannya laku. Tapi kamu masih sehat, gagah, datang ke Yakisma minta bantuan sambil rokoknya Samsu. Samsu ini dipukul ibu. Mahal sudah ada. Mulai ke handphone dulu minta bantuan Yakisma, kata Yakisma, baik Pak, kami akan proses itu, kata Yakisma, baik kami akan proses. Padahal tidak apa ketahuan dari badannya, dari pakaiannya, handphonenya bagus, merokok pula, minta bantuan siapa orang, sedangkan masih banyak ngomong membutuhkan. Tapi kalau memang dia ini keterbatasan tangan tak kaki, dia cacat, kaki juga tak kaki, cacat lalu pulau tak kaki sana lagi, minta Yakisma, aku yakin. Kalau tak tunjuk, laporkan. Biar aku datang ke Yakisma. Kampung yang saya ini tak tunjuk pada hari ini memang layak untuk dikasih. Tapi aku yakin Yakisma, aku tahu kalau pimpinan. Jadi tahu insya Allah. Bapak Ibu hadirin wabarakatuh. Jadi nak tanya lagi. Jadi begitu Pak, kalau ada orang yang minta pertama ditunjuk, tapi tidak sudah dia minta. Mama coba kasih pengertian ke dia, kasih juga pengertian ke dia bahwa yang butuh duit bukan dia ada. Kita juga butuh duit, keluarga juga butuh duit. Apalagi mohon maaf, dia misalnya bukan keluarga. Kalau dia bukan keluarga, lemah Pak, mohon maaf, keluarga aku banyak duit. Mungkin ini yang kurang aku yang ada, tapi aku punya kakak, aku punya adik, aku punya ibu, aku punya ponakan yang mana aku ini bertanggung jawab atas mereka. Seharusnya kau uang yang kesekian. Aku yang lebih berhak mendapatkan
bantuan dari aku. Cuma tadi karena kita berkawan, yo sekali-sekali jangan berteman karena yang lain juga butuh. Kasih kerja satu Allah. Yang lain. Ini mengenai Sholat. kalau imam itu tidak ada kita kan Sir. ini lebih jika imam umpamanya masuk panitia zikir, imam itu bina segala segera dibiarkan. Itu menurut imam itu menurut dia batal itu karena menurut imam bacanya itu dalam tafsir kan. Menurut dia sebenarnya itu bagian apa itu batal dulu orang. Jadi kalau saya itu yang membatalkan sholat itu bila sholat jarang. Ini memang ada yang mengatakan itu, tapi oleh dhaif, lemah terkadang. Yang benar itu adalah kalau seandainya seorang makmum bacaannya lebih dulu dibandingkan imam, apalagi sir, kalau sir kan masing-masing. Sir kan masing-masing. Kalau masing-masing misalnya imam Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul ya alhamdulillah. Ar-Rahman. Kita kadang makmum kan kadang tidak seperti maksudnya. Lebih cepat kita bermaghdubi alaihim wad-dallin. Kita harus berdoa dia balik. Apakah ini membatalkan sholat? Jawaban tidak. Menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat, tidak membatalkan. Kenapa? Karena ini yang dikatakan itu adalah qaul bacaan secara umum harus membaca Fatihah. Tinggal siapa yang menuduhkan juga. Apalagi ini secara sir, makanya yang jadi masalah di sini sebenarnya bukan siapa yang mendahulukan, siapa yang dahulukan. Masalah di sini kita jadi makmum ini kalau baca ayat remeh-remeh baik, jangan sampai imam dengarnya. Ini kadang Pak mohon maaf, ada imam makmum ini kadang bacanya lebih kuat daripada imam. Kadang mohon maaf, kadang imam ini kadang terganggu juga dengan makmum yang suaranya besar. Ya. Kita baca at-tahiyyat. Padahal kita anak salam itu Pak, kita tunggu dia kenapa? Karena kita dengar suara dia. Ya. Kita sudah salam, sudah doa Ibrahimiyah sudah, kita nak salam, tapi dia masih Allahumma sholli ala. Dia belum sholli Ibrahim. Udah, kita tunggu dulu lah sampai dia selesai. Kenapa? Karena saking besar suara makmum dibanding suara imam. Yang ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ngapa kamu nganggu imam sekaligus nganggu makmum yang lain? Nganggu imam lah pasti, nganggu makmum yang lain pasti. Apalagi kalau kita berdampingan sama bapak ibu, asli ya Allah ya Rabbi. Kadang kita baca Fatihah apa? Tak lurus-lurus. Ngapa? Karena kita sampai mana? Dia sampai mana? Ujungnya kita belok dia. Misalnya di masjid Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sudah bermaghdubi alaihim, ada belok dia belum? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena suara dia masuk ke telinga, suara masuk ke telinga kita. Jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya suara makmum itu jangan diperbesar. Suara imam saja ketika jahriyah seharusnya dikecilkan, disirkan, apalagi suara makmum. Hanya saja kalau imam kadang masih terdengar karena ini apa? Karena mikrofon ini sensitif, apalagi yang taruh di telinga sampai ke mulut ini. Sensitifnya sedikit kedengaran, apalagi maco ayat, maco surat Al-Fatihah. Tidak dibaca itu agak dalam arti dasar, karena membaca Al-Fatihah itu mana boleh dalam arti. Atau yang pernah mendengar Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar sudah terlihat. Allah, kapan baca Fatihah? Baca Fatihah, baca. Nah, pendapat kami nah, para ulama, mayoritas para ulama tidak membenarkan membaca Fatihah dalam hati ketika sholat. Kenapa? Karena membaca itu dilafazkan. Membaca itu artinya dilafazkan.
Tinggal kalau memang disirkan, maka lepaskan dengan suara pelan. Karena ada mikrofon, kita harus alhamdulillah. Ini kan kedengaran sampai ke belakang. Karena kita pakai mikrofon. Coba kalau tidak pakai mikrofon, tidak terdengar. Berarti bacaan imam tadi masih boleh. Kenapa? Karena kedengaran karena mikrofon. Tapi kalau makmum kan tidak pakai mikrofon atau makmum pakai mikrofon juga? Tidak kan? Kalau makmum pakai mikrofon mungkin terdengar. Tapi kalau makmum tidak pakai mikrofon tapi kedengaran, berarti sisi dikit bukan siriah dia, tapi jahriyah karena mendengarkan suaranya kepada orang lain. Hati-hati. Allah. Jadi memang ada pendapat itu tadi lemah. Ya pendapat itu lemah. Yang benar, yang kuat pendapatnya adalah ketika kita baca Al-Fatihah imam dengan makmum, rupanya makmum lebih duluan selesai baca Fatihah dibanding imam, tidak jadi masalah, apalagi di rakaat yang sir dibaca. Dan juga sir gitu kan, tidak tahu gitu Pak. Imam baca apa, kita baca apa. Makmum cara mengukurnya, kita duluan apa, imam duluan. Kenapa? Karena sir imam tidak jelas, kita juga tidak jelas. Karena sir. Lanjut itu susah. Sholat maghrib 3 rakaat, pas rakaat ketiga, itu mulai pada rukuk, baru baca. Untuk nanti kalau imam duluan selesai baru aktif. Tapi kalau Allahu Akbar kita naik, imam juga naik, ya. Imam baca Fatihah, kita juga Fatihah. Kita langsung dulu, kadang memang belum. Nah, batal sudah. Tidak baca, karena tidak bisa kita ukur. Kenapa? Karena imam sir, kita juga sir. Yang menjadi masalah tadi, imam mungkin tadi suaranya keras sehingga terdengar di telinga imam. Wallahu a'lam. Yang lain? Bisa itu di sholat itu ada yang Soal di antara umpamanya apa itu yang mana ketika dia sujud terakhir sudah berdoa dulu kamu kemudian tinggal tidak ada orang sujud terakhir batal juga itu menurut dia. imam tahiyat di makmum masih sujud. Tidak, cuma makmum. Misalnya imam ketika sudah bangkit dari sujudnya, kita sebagai makmum segera bangkit dari sujud kita. Jangan Ustaz pengen langsung sujud. Kalau pengen langsung sujud, sholat dan WA. Tunggu sholat sunnah, lama-lama sujud. Tapi ketika kita berjamaah, kata Nabi SAW, ya, Innama ju'ilal imam liutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk dijadikan contoh. Maka kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud maka sujudlah. Artinya apa Pak? Jangan kalau imam sujud gitu akhir-akhir. Aku belum selesai baca Fatihah. Sujudlah. Kalau imam sudah bangkit dari sujudnya lalu tahiyat, jangan langsung ikut. Pas imam sudah asyhadu an la ilaha illallah, baru dia tegak baru dia bangun dari sujudnya, makruh ini Pak. Kenapa? Seakan-akan dia udah galak kalau imam lalu dulu dia udah galak. Kajian buka tidak tahu. Kerasnya Tidak tahu. Yang jelas itu cuma makruh, hanya makruh saja. Jadi kalau misalnya sholat apa saja Pak, kalau imamnya sudah bangkit dari sujud, bangkitlah. Jangan lama itu. Ustaz aku nak kusuk-kusuknya sholat, berarti akhir setelah ini sholat sunnah, nah baru setelah kamu nak sejam sujud dan ulang. Karena kita yang ngepimpin diri kita lagi. Tapi selagi kita takut imam yang jadi pimpinan sholat kita, maka apa kata imam itu berarti. Imam tegak, kita tegak, imam sujud, kita sujud, imam ini kita pilih. Karena innama ju'ilal imam liutamma. Jadi yang saya sampaikan saran itu, kalau memang imam sudah berdiri atau sudah bangkit dari sujudnya, jangan lupa itu. Dengar imam Allahu Akbar, bergerak. Ustaz doa aku belum selesai, bergerak. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk
mencontoh langsung para imam. Imam duduk langsung duduklah. Kalau memang kepengen lagi nanti berdoa sambil sujud, setelah itu sholat sunnah ba'diyah. Kalau memang ada ba'diyah, nah lama-lama kelas sujud dan ulang sampai sejam sujud dan ulang. Paling mau mikir kamu mati sudah. Saking kamu wallahu ta'ala. Jadi tidak sampai ke membatalkan sholat, cuma makmum iya. Kalau makmum memang iya. Kenapa? Karena seakan-akan tidak mengikuti arahan imam. Wallahu ta'ala. Silakan Ibu. Seandainya ada terjadi itu, kalau dia kebayang boleh tegur. Misalnya Kamu ditanya dengan si makmum tadi maksudnya boleh diingatkan dengan cara yang baik. Ya jangan peluk ini cakaman. Nenggung namanya Pak. Tapi ingat kebayang, bilang sama dia, Rasul pernah ngomong, sesungguhnya imam itu jadikan imam untuk dituruti. Kalau imam takbir, takbirlah. Kalau imam sujud, sujudlah. Kalau imam rukuklah, jangan sampai imam dah duduk, lah tahiyat, kamu masih sujud. Bolehlah diingatkan supaya dia berubah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Satu lagi Pak, ini tentang sholat jamaah itu. Sama seperti ini Pak. Sunnahnya itu ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, setelah itu apa Pak baca kita? Amin ya. Mengaminkan bacaan Al-Fatihah itu sunnahnya adalah aminnya imam tadi lebih duluan daripada aminnya kita makmum. Kenapa? Karena imam dulu ngamin baru kita belok amin. Setidaknya minimal samo. Ini kadang imam baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru dari nafas imam lalu ucap amin langsung amin. Nah yang ini makruh Pak. Kenapa? Mendahulukan imam. Nah yang ini benar. Itu benar, jangan sampai mendahulukan imam. Jadi paling bagusnya imam dulu ucap baru kita belakang amin dulu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah atau ke Madinah, kadang kita dengar imamnya langsung amin tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kata imam. Ngapa? Karena dikhawatirkan imam mendahului imam. Jadi imam ngejoge supaya makmumnya tidak makruh. Tidak makruh sholatnya. Jadi sudahlah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dikit aja yang penting kita dahulu sebagai makmum kita dahulu. Tapi kadang kan kita baca Al-Fatihah ayat terakhir kan panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksud kita tuh dari atas dulu. Baru dari nafas amin. Nah, ini kadang mana di ngomongin. Jadi ngomong langsung ngomongnya sekali. Ya, tapi di masjid ini enggak. Di sini bagus di sini. Setahu aku bagus. Ada di masjid lain. Aku ada pengajian tempat lain di daerah Kaloroni. Belum habis, waladdallin aku lipat lamin loh. Belum guys sampai pada bab itu, nyampe pada bab itu lemah ngomongnya. Kalau masih ini aman, ada. Iya kan. Kalau imam itu dia aminnya itu tidak kedengaran. Jadi aminnya beda. Si imam ini. Ya makmum nih. Amin. Ya betul. Dia kan sudah makmum tidak kedengaran. Makanya sebagai imam itu kan ucapannya, tindak tanduknya sebagai pedoman untuk makmum. Itulah sebelum jadi imam ditata dulu. Makanya kalau memang ada imam yang cari itu misalnya dia baca aminnya lebihan sampai tidak terdengar makmum, hari ini diingatkan imam ini. Kenapa? Karena itu ini bagusnya imam mengucap amin baru kita baru ucap amin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam itu harus baru belakang melok aja tuh ya. Jadi kita dulu baru dia walaupun tidak dulu amin, gitu loh amin baru amin. Tidak, maksudnya aku dulu ucap baru kamu melok amin. Paham ya? Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku narik belum kemit
kamu sudah juga belok A, berarti aku dulu yang masuk, amin itu. Nah, kalau memanglah aku dulu masuk, biasanya aku dulu yang selesai. Amin, kamu semua. Nah, itu baru tuh. Tapi kadang kita baru mau biarin belum gitu. Baru dari apa semua amin. Nah, ini maksudnya dan ini memang ada keutamaannya karena Nabi SAW barang siapa yang mengucapkan amin surat Al-Fatihah, aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka doanya akan dikabulkan. Dan doa dan aminnya malaikat itu Pak, menurut aminnya iman. Itu kuncinya. Aminnya malaikat itu adalah menurut aminnya iman. Kalau iman mengucap amin, nah malaikat mengucap amin. Nah, nyerempaknya itu biar supaya kita dapat pahala yang namanya biar doa kita dikabulkan. Wallahu a'lam. Jadi begitu, diingatkan saja cuma dengan cara yang baik. Jangan dibuka kalau cara Pak Aman jangan. Dan juga peneguran lagi gitu ya. Jadi yang mengucapnya bila perlu cara mengingatkannya cak ingat dulu tapi kita tuju ke dia. Misalnya ada cucunya, kau lain kali kalau sholat tidak usah buat sholat dengar kau kan bukan imam. Padahal kita tembakan di kesimpulan ini. Tapi ada cucu kita kata cucu aku tidak. Aku dengar suaraku tadi. Nah, cecah itu kan. Padahal kita tembak si bapak ini supaya dia dengar di gomongan. Oh, tidak boleh kalau suara kita besar. Tidak tahu bapak tadi tidak terasa. Tidak tahu kamu tidak terasa. Tapi dia ingatkan dengan cara yang baik supaya tidak menipu. Terakhir kalau memang ada yang tadi jam 9. Kira-kira sejam 15 menit kita sini. Aku ceramah. Karena aku masuk tadi jam 8 kurang 15 menit. Ya, Salah sholat jemaah tadi Pak. siap. Misal imam sudah sholat mulai Pak, mulai jemaah sudah kita datang telat Pak. Nah kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah kita naik rukuk Pak, benar itu Pak? Ya. Benar. Jadi begini, kalau memang kondisinya seperti itu, tinggal kita mampu tidak menyelesaikan Al-Fatihah tadi sebelum imam bangkit dari rukuknya. Kalau seandainya kita mampu, misalnya kita sudah berdiri mamdu, imam kata imam Allahu Akbar, berarti baru mamdu nih, masih dikit lagi selesaikan dulu ghairul maghdubi alaihim waladdallin baru belok Allahu Akbar ruku. Kenapa? Karena masih bisa menyelesaikan Al-Fatihah, tidak ketinggalan ruku sama imam. Tapi kalau kita susah nak menyelesaikan Al-Fatihah tadi, sedangkan imam sudah ruku, contoh Allahu Akbar, kita baru masuk nih Pak, baru nak maco karena kita sudah tidak maco doa kita lagi karena kita yakin tidak lama lagi ruku imam tadi, langsung kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kata imam, ruku itu sudah Allahu Akbar langsung baik kita ruku melodi rukunya imam. Bacaan Fatihah kita apa Mbak? Mana Ustaz? Di-cover oleh bacaan Fatihah imam tadi. Jadi imam itu tadi maca Fatihah juga maca Fatihah untuk makmum. Mengcover bacaan makmum yang kurang tadi. Jadi kalau memang kita merasa tidak kejar lagi imam bacaan Fatihah kita imam agak tegak bangkit dari rukunya, maka tidak perlu diselesaikan bacaan Fatihah, langsung saja ruku, takbir dari ruku, ikuti rukunya imam. Kenapa? Karena bacaan Fatihah imam telah mengcover bacaan Fatihah yang kita yang kurang. Tapi kalau kita masih baca ngejarlah habislah dulu Al-Fatihah baru ruku. Jadi tergantung kondisi sifat kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin pekan depan kita habis maghrib. Mungkin lagi dikabari karena sepertinya pekan depan Habib datang, Habib Ghazali datang, ya berarti Habib di situ maghrib, berarti aku maghrib juga di sini. Jadi
besar kemungkinan pekan depan kalau kita masih hidup dan diberikan oleh Allah kesehatan, bisa kemungkinan masih hari Senin pekan depan habis maghrib. Tapi akhir masih tetap buka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.